Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nenggita Amelia dari kelas manajemen 1C Universitas Mandiri. Di sini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan untuk memenuhi tugas mata kuliah PLSBT. Oke, kita langsung mulai aja yuk. Sebenarnya faktor penyebab pembunuhan itu apa sih? Sebenarnya terdapat beberapa faktor. Akan tetapi, faktor yang mempengaruhinya sendiri ialah kerusakan pikiran sosial pada si pelaku, sehingga dapat menimbulkan emosi yang berlebihan. Misalnya, si pelaku cemburu terhadap pasangannya sendiri yang melihat pasangannya berjalan atau bergandengan dengan lelaki lain, misal. Nah, si pelaku akan menimbulkan rasa cemburu terlebih dahulu, kemudian lama-lama makin emosi dan akhirnya ya menimbulkan dendam. Nah, selanjutnya ada nilai moral dan norma hukum. Pada kasus pembunuhan ini, jelas-jelas melanggar nilai moral dan norma hukum. Karena mendengar kata pembunuhan saja membuat kita berpikir, kok bisa sih orang-orang atau pelaku dapat menghilangkan nyawa seseorang begitu saja? Nah, hukuman yang didapat oleh si pelaku pembunuhan juga berbeda-beda tergantung jenis pembunuhan apa yang dilakukan oleh si pelaku. Selanjutnya ialah tujuan hukum sistem negara. Maaf ya teman-teman, di situ harusnya sistem bukan sistem. Nah, apa sih tujuan hukum sistem negara ini? Tujuan yang utama ialah untuk menghukum pelanggar hukum untuk dikenakan sanksi sesuai dengan jenis hukuman yang berlaku. Selain itu, hukum dibuat untuk menjamin keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Nah, pada kasus pembunuhan ini, sanksi yang diterima pelaku adalah sanksi yang paling berat di antara pelanggar hukum lainnya. Mengapa? Karena ya, ini menghilangkan nyawa seseorang. Bahkan, pelaku bisa dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya ada perspektif interaksi sosial. Perspektif interaksi sosial ini bertujuan untuk apa sih? Nah, tujuannya ialah untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang manapun. Perspektif ini menyarankan manusia untuk berperilaku dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Untuk yang selanjutnya ada faktor interaksi sosial. Ada beberapa faktor, di antaranya faktor imitasi, sugesti, empati, simpati, dan yang terakhir ialah identifikasi. Sedangkan pada kasus pembunuhan sendiri, faktor yang mempengaruhi pelaku ialah sugesti. Mengapa? Karena sugesti ini memberikan pengaruh negatif dari pihak lain kepada si pelaku. Akibatnya dapat mempengaruhi pikiran pelaku yang dapat melakukan perbuatan tersebut. Yang selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Di sini ada dua jenis bentuk interaksi sosial. Oke, yang pertama ialah asosiatif. Asosiatif ini adalah bentuk interaksi yang positif karena mengarah pada kesatuan. Ada 4 jenis interaksi asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Selanjutnya yang kedua ialah disosiatif. Disosiatif ini kebalikan dari asosiatif tadi. Nah, disosiatif ini bersifat negatif. Mengapa bersifat negatif? Karena disosiatif ini berujung pada pemecahan antar individu atau kelompok.
Bentuknya antara lain persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau konflik sosial. Nah, dalam kasus pembunuhan sendiri, interaksi sosial yang mempengaruhinya ialah dari faktor disosiatif. Mengapa? Karena bentuk yang dipengaruhinya ialah pertentangan atau konflik sosial, karena bentuk ini disertai dengan ancaman. Nah, selanjutnya ada foto-foto contoh kasus pembunuhan. Foto yang pertama ini ialah foto jenazahnya Brigadir J yang dibunuh oleh Verdi Sambo. Nah, kasus ini masih belum selesai sampai sekarang. Kasus ini juga kasus yang paling viral di media sosial. Mengapa? Karena ya dilakukan oleh oknum berseragam. Selanjutnya ada foto kasus pembunuhan lain. Foto yang pertama ialah foto seorang pria yang membunuh wanitanya sendiri di sebuah kamar apartemen di daerah Bekasi. Kemudian jenazah wanitanya itu dimasukkan ke dalam koper. Terus yang kedua ada mayat remaja terbungkus plastik di daerah Riau. Dan yang terakhir, pembunuhan mayat dalam karung yang ditemukan di Kali Pesanggerahan. Ternyata banyak ya macam-macam pembunuhan lain. Ada yang membunuh bayinya sendiri, keluarganya sendiri, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.